Halo guys semuanya, hari ini kita akan berkuliah seperti YouTuber saja. eh dengan adanya kasus pandemik COVID-19 ini yang sangat menyebar dengan cepat, kita mau tidak mau kuliah tatap mukanya harus ditunda dulu guys. Tapi tenang, kita masih memiliki sarana yang lainnya seperti sarana online ini guys. Karena ditakutkan bukan hanya terkena virus COVID-19, tapi kita juga dapat menyebarkannya guys jika kita berkumpul satu sama lain di suatu tempat. Makanya setiap perkumpulan atau tempat nongkrong, bahkan sampai perkuliahan pun ditatap muka di kelas ditunda dulu guys. Kita hari ini bahu-membahu untuk membantu pemerintah, dokter, bahkan tenaga medis yang luar biasa bebannya bekerja saat ini yang sangat berat. Memang tidak ada yang menginginkan hal ini terjadi, wabah ini terjadi, tapi apa boleh dikata, mari kita semua membantu dengan tidak keluar rumah, juga bekerja dari rumah. Orang yang beriman itu bukan hanya berdoa guys, tapi juga berusaha. Dan ini adalah salah satu usaha kita untuk meredam wabah COVID-19 ini. Memang hidup itu penuh dengan kejutan, tapi tidak menutup kita lebih berkarya lagi di rumah, walaupun hanya di rumah guys. Saya yakin kawan-kawan di sini juga adalah orang-orang yang cerdas. Mari kita semua berkarya lewat rumah, belajar lewat rumah. Kita hari ini kuliahnya melalui YouTube saja guys. Mari kita sama-sama memberikan semangat kepada petugas medis, kepada dokter yang terus bekerja siang dan malam melakukan peperangan terhadap virus corona ini guys. Oke. Sekarang kita akan menuju materi saja langsung, karena uploadnya ini guys yang susah juga ngeditnya nanti ya kan. Jadi kita langsung ke materi saja biar cepat. Tentunya materi kita hari ini kan pembahasannya adalah tentang iklan layanan masyarakat kesehatan. Pas banget dengan kondisi, situasi, dan kondisi kita saat ini yang sedang wabah penyakit COVID-19 yang sedang melanda Indonesia ini guys. Oke, langsung saja check it out. Oke guys, kita langsung saja ke materi. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Absennya nanti kalian tuliskan NIM dan nama kalian di kolom komentar. Nanti direkap oleh ketua kelasnya ya guys. Kita hari ini membahas iklan layanan masyarakat namun tentang kesehatan. Jadi sebelum kita membahas tentang ILM, tentunya kita harus mengetahui dulu guys, apa itu sebenarnya iklan, pengertian atau definisi tentang iklan. Tentunya di dalam sebuah landasan teori yang ditulis oleh Philip Kotler dalam bukunya, itu periklanan merupakan keseluruhan proses yang meliputi dari mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai pada evaluasinya atau pengawasannya. Pengawasan dalam apa? Dalam menyampaikan iklan. Sedangkan menurut Kotler juga, iklan itu adalah merupakan semua bentuk penyajian yang non personal, promosi, gagasan, ide, barang, dan jasa yang dilakukan oleh sponsor tertentu dan dibayar. Nah, yang dimaksud dibayar di sini adalah pada definisi tersebut menunjukkan fakta bahwa ruang dan waktu suatu pesan iklan itu dibeli guys, harus dibeli. Siapa yang membeli? Ya itu sponsor tertentu tadi.
Secara umum dapat disimpulkan artinya iklan adalah bentuk pesan tentang sesuatu produk atau jasa, ide, atau gagasan yang disampaikan lewat suatu media tertentu yang ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Ada segmentasinya guys. Nah itu namanya periklanan. Di dalam bukunya Komunikasi Pemasaran Terpadu, periklanan dan iklan itu adalah suatu hal yang berbeda. Periklanan adalah keseluruhan proses secara singkatnya, kalau iklan adalah tools dari komunikasi pemasaran guys. Oke, kita lanjut. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa sih kita harus beriklan? Pertanyaan berikutnya. Jadi periklanan itu adalah menjadi sistem komunikasi penyampaian pesan antara produsen kepada konsumennya untuk memudahkan konsumen juga mendapatkan suatu informasi. Iklan ini berkembang pesat pada era abad 20 terutama di dataran Eropa dan Amerika. Di Indonesia perkembangan ini berdasarkan data belanja iklan dari beberapa tahun terakhir masih juga guys sangat tinggi. Artinya apa? Di Indonesia perkembangan periklanan juga sangat pesat. Bisa dilihat datanya di Nielsen itu guys. Nanti bisa searching sendiri, saya mengarahkan ke Nielsen untuk data-data statistik periklanan. Oke lanjut. Jadi tadi iklan tadi kan adalah proses juga penyampaian pesan dari suatu komunikator yaitu produsen kepada komunikan yaitu konsumen dalam bahasa komersil. Artinya di sini ada terdapat prinsip-prinsip dasar iklan, yaitu iklan itu memiliki pesan tertentu. Nomor satu adanya pesan tertentu. Yang dilakukan oleh si produsen tadi adalah siapa? Komunikator. Yang dilakukan oleh komunikator dengan cara non personal, tidak pribadi, maksudnya tidak personal, dan disampaikan untuk khalayak tertentu. Khalayak tertentu ini yang dimaksud khalayak tertentu adalah segmentasinya siapa, targetnya siapa. Oke, nanti kita akan bahas juga kalau sempat nanti di pembahasan inti tentang segmentasi ini sebenarnya ada pembahasan tersendiri. Kemudian yang kelima adalah penyampaian pesan tersebut dilakukan dengan cara membayar. Nah ini yang paling digarisbawahi. Iklan ketika orang berpromosi tapi dia membeli ruang dan waktu pada media tertentu, artinya dia membayar. Dengan membeli tersebut kan dia membayar. Nah itu baru disebut dengan iklan. Yang keenam, penyampaian pesan tersebut mengharapkan dampak tertentu, baik dari kognitifnya, afektifnya, dan behaviornya yang terkena dampak tersebut. Kognitif, pengetahuannya informatif, misalnya pesan tersebut adalah pesan-pesan yang informatif. Tentunya ILM ini kan pesan-pesannya yang sangat informatif tentang pencegahan, pendidikan. Nah itu menyentuh kognitif. Kalau afektif menyentuh perasaannya, dan behavior adalah perubahan sikap terjadi. Perubahan sikap terjadi ini adalah tujuan dari para pengiklan komersil biasanya guys. Ia ingin merubah sikap atau sikap masyarakat, perilaku masyarakat dari yang tadinya tidak membeli pada akhirnya membeli guys. Oke. Perencanaan iklan pun harus jalan dengan perencanaan marketing. Artinya iklan itu memiliki suatu tujuan, kemudian strategi, bagaimana strateginya itu, bagaimana siapa tadi khalayaknya, kita berbicara dengan bahasa apa, tentunya dengan metode-metode komunikasi, pendekatan-pendekatan komunikasi tentunya. Kemudian strategi periklanan, kemudian ada program juga yang berkaitan dengan waktu. Misalnya program iklan tersebut ingin diletakkan pada sangat pentingkah
atau tidak pentingkah di dalam ILM? Tentunya diletakkan pada waktu-waktu prime time. Dan kemudian program tersebut juga berkaitan dengan pendekatan itu berkaitan dengan strategi, pendekatan emosional dan rasional, nanti kita bahas. Kemudian yang terakhir itu adalah anggarannya. Anggaran dana perlu diperhitungkan karena rata-rata anggaran dana untuk beriklan itu lumayan mahal, guys. Begitu kira-kira. Baik ILM maupun komersil, tapi biasanya yang ILM bisa jadi kerjasama antara media dan institusi. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita tentang iklan layanan masyarakat. Jadi layanan masyarakat itu adalah jenis iklan secara umum. Menurut siapa? Menurut Aloh Liliweri, yang bukunya saya baca ini, guys. Bukunya, guys, Pengantar Periklanan. Nah, jadi pembagian iklan secara umum ini ada dua. Ada iklan komersil, ada iklan layanan masyarakat, atau kita sebut dengan ILM, iklan layanan masyarakat. Yang pertama itu iklan standar atau iklan komersil tadi adalah iklan yang ditata secara khusus, guys, untuk keperluan memperkenalkan barang, jasa, pelayanan untuk konsumen melalui media periklanan atau tools dari periklanan tadi. Tujuan iklan standar yaitu merangsang motif dan minat para pembeli dan para pemakai. Kemudian pesan-pesannya pun dalam iklan standar disusun secara mantap, baik dalam kata-kata, kalimat, pemilihan gambar, warna, memilih tempat pemasangan atau media yang tepat agar mampu menjangkau jenis khalayak atau sasaran tertentu, sampai dengan menyebarkan pada waktu yang sesuai. Seluruhnya ini ditangani oleh orang-orang yang profesional biasanya, guys, di dalam iklan komersil ini, karena tujuannya yang iklan komersil ini ingin meraup suatu keuntungan, berbeda dengan tujuan dari iklan layanan masyarakat. Sebenarnya yang membedakan hanyalah masalah tujuan, guys. Kalau masalah profesional, biasanya iklan layanan masyarakat pun ada yang profesional, guys. Nanti kita bahas, tinggal bagaimana mengatur strategi kreatifnya saja. Cuman ya SDM-nya tadi, guys, mungkin bayaran yang berbeda karena memiliki tujuan yang satu tujuannya profit, yang satu tujuannya non profit. Jadi bayaran untuk ILM ini kemungkinan tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, berbeda dengan yang komersil tadi yang tujuannya adalah profit. Dia memakai orang-orang yang profesional. Tentu orang-orang yang profesional ini kan bayarannya mahal. Nah, oke, lanjut. Iklan standar juga terikat dalam kode etik tertentu. Sebutan lain iklan standar ya tadi, iklan komersil. Iklan layanan masyarakat. Nah, ini kita masuk kepada iklan layanan masyarakat, adalah iklan yang bersifat tadi adalah non-profit. Keuntungan yang didapatkan adalah untuk berusaha mendapatkan citra yang baik di tengah masyarakat. Jadi kalau kita telusur lebih jauh,
tujuan untuk mendapatkan citra yang baik tadi tidak lepas dari konteks ekonomi juga guys. Sebenarnya bisa saja perusahaan menggunakan strategi iklan layanan masyarakat, jenis iklan layanan masyarakat untuk menjual atau memperbaiki citra perusahaannya. Agar apa? Agar masyarakat akan memilih produk yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Karena apa? Karena perusahaan itu memiliki citra baik di masyarakat. Nah, itu adalah salah satu tujuan dari iklan layanan masyarakat, mendapatkan citra yang baik di mata masyarakat. Contoh tadi adalah katanya keuntungan ekonomi. Iklan layanan masyarakat juga tidak lepas dari konteks keuntungan ekonomi. Contohnya iklan apa sih? Oke, contohnya adalah iklan misalnya asuransi. Ketika Anda tidak memakai sabuk pengaman, terjadi tabrakan, kemudian Anda meninggal dunia, maka Anda harus mengasuransikan keselamatan Anda, katanya. Seperti itu. Sebenarnya tujuannya mendidik, tapi ujung-ujungnya adalah ekonomi juga guys, profit juga, mengiklankan asuransi tersebut. Nih contoh lagi, bila ILM dilakukan oleh institusi pemerintah atau lembaga sosial, jika institusi pemerintah ini memiliki citra yang baik di mata masyarakat, mungkin program-program yang dilakukan oleh lembaga tersebut disambut baik oleh masyarakat, guys. Misalnya program-program wisata, dinas pariwisata. Untuk program-program dinas pariwisata ini biasanya melakukan program-program iklan atau iklan layanan masyarakat berupa kesadaran masyarakat untuk melakukan kebersihan di sungai. Nah, ketika melakukan kebersihan di sungai, impact-nya adalah orang-orang, para wisatawan senang dengan wisata-wisata sungai tersebut. Sungai tersebut menjadi bersih dan memiliki daya tarik. Sebenarnya seperti itu, tapi jenis ini adalah mendidik atau menginformasikan, mengedukasi masyarakat. Contoh lagi, di dalam ILM nanti kita lihat ada sebuah cuplikan iklan layanan masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan. Tadi adalah kebersihan. Kali ini kita akan melihat iklan layanan masyarakat tentang virus corona ini. Bagaimana virus corona ini kita menghadapinya. Tentunya di situ akan pesan-pesan kesehatan yang muncul, harus menjaga kebersihan, harus menggunakan masker juga. Kita harus bersalaman, jangan bersentuhan. Salaman uhti guys, salaman uhti. Nah, jadi iklan layanan masyarakat sebenarnya tadi adalah tujuannya mengedukasi. Nah, di sini juga Alo Liliweri berpendapat, mempunyai pendapat jenis-jenis iklan. Ada iklan tanggung jawab sosial. Ini adalah salah satu, saya berikan contoh saja, salah satu kategori iklan layanan masyarakat yang bertujuan memberi informasi, memberi keterangan serta pendidikan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan, dengan mengajak masyarakat berpartisipasi, bersikap positif terhadap pesan yang disampaikan.
bagaimana menyikapi fenomena virus corona ini. Oke guys, itulah sedikit penjelasan tentang iklan layanan masyarakat. Artinya iklan layanan masyarakat ini tujuannya adalah memberikan informasi, memberi keterangan, mendidik masyarakat. Contohnya sekarang ini adalah mendidik pola hidup bersih dan bagaimana cara kita menanggulangi pandemik COVID-19 ini guys. Oke, mungkin segitu dulu penjelasan hari ini untuk mata kuliah pengembangan media kesehatan dengan materi iklan layanan masyarakat. Kalian bisa lihat contoh-contoh iklan layanan masyarakat di media-media online, di televisi apalagi saat ini, baik itu bentuk cetak maupun elektronik, itu sangat banyak sekali berbentuk himbauan bahwa waspada, darurat COVID-19. Makanya untuk sekarang ini guys, kita harus benar-benar menjaga kebersihan kita. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keselamatan dan kesehatan guys. Bila ada yang ingin ditanyakan bisa lewat kolom komentar. Kemudian absen tadi jangan lupa di kolom komentar tulis NIM dan namanya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTuber guys.